Selamat malam Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan kita masuk di dalam ibadahnya malam hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, aku rindu, aku siap dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menyembahnya dengan sepenuh hati kita. Aku rindu Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sungguh ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Aku siap ya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sungguh ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Dengan lembut katakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
urapi saat ini, Yesus. Sungguh ya Tuhan, kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami bersama-sama beribadah, sungguh kami merindukan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mau dipenuhi oleh Tuhan. Karena sungguh kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu di dalam diri kami. Sungguh kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Merasakan kasih kuasa daripada Roh Kudus. Dan sungguh ya Tuhan, kami mengungkapkan isi hati kami bahwa kami sungguh merasakan kasih-Mu malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita sama-sama naikkan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk pelayanan bidang pekabaran Injil Sinode. Kita doakan ya anak-anak Tuhan yang mendedikasikan dirinya di bidang PI Sinode, diberikan hikmat, kekuatan, diberikan semangat untuk mengabarkan Injil, menggerakkan gereja-gereja, menggerakkan anak-anak Tuhan untuk bersama-sama menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa untuk pelayanan bidang PI daripada Sinode. Dan yang kedua kita berdoa untuk Yayasan Gema Kasiyope. Mari kita buka suara bersama-sama untuk satu bidang dan satu yayasan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bersama-sama ya Tuhan pada malam hari ini. Berdoa untuk bidang pekabaran Injil Sinode GKI. Tuhan tolong berkati untuk anak-anak-Mu
yang mendedikasikan dirinya, yang mereka mau melayani Tuhan di bidang PI Sinode ini ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk terus mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan. Mengabarkan kabar baik-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada. Khususnya GKY yang ada ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sehingga semangat itu tidak padam. Semangat itu terus menyala ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin diperdengarkan. Nama Tuhan semakin dikenal banyak orang. Dan kasih Tuhan semakin dirasakan oleh banyak orang. Tuhan tolong berkati bidang PI Sinode. Tuhan tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan. Gereja-gereja yang bekerja sama dengan bidang PI Sinode. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Agar mereka sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka sungguh-sungguh membawa nama Tuhan. Sungguh-sungguh membawa semangat dari Tuhan. Sehingga Injil-Mu dikabarkan. Bahkan di pelosok-pelosok daerah. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Yayasan Gema Kasih Yobel. Tuhan tolong. Yayasan Gema Kasih Yobel yang banyak mengirim orang-orang untuk boleh membawa anak-anak untuk dididik, untuk mengerti tidak hanya secara keilmuan tetapi mengetahui firman, takut akan Tuhan dan juga mengubahkan keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati Yayasan Gema Kasih Yobel ya Tuhan. Sehingga sungguh baik yang ada di Singkawang, yang ada di Kupang, Tuhan tolong berkati menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga-keluarga di sana diubahkan, ditumbuhkan semakin beriman kepada Tuhan. Berkati guru-guru yang ada di ujung tombak paling depan. Mereka memberikan hati mereka, memberikan diri mereka, mengajar anak-anak dan juga mengasihi mereka, menunjukkan kasih Kristus ada di dalam diri mereka. Tolong Tuhan berkati mereka. Keluarga-keluarga mereka yang mungkin saja ditinggalkan karena harus mengajar di luar kota. Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Kami percaya Tuhan yang berkati. Segala sesuatu yang dibutuhkan, dana yang harus dicukupkan ya Tuhan. Mereka harus mensubsidi banyak orang ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati. Bila Tuhan tolong Yayasan Gema Kasih Yobel ini. Para donatur yang mendukung, Tuhan juga berkati. Terima kasih, ini seluruh doa kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk lembaga-lembaga misi ya di luar GKY. Kita doakan mereka agar mereka terus punya semangat. Ya, ada kesulitan, ada hambatan-hambatan yang harus dihadapi bahkan di dalam masa-masa pandemi semacam ini. Biarlah mereka tidak kehabisan akal karena Tuhan berikan hikmat untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan firman Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan mereka, melalui pengajaran mereka. Kita juga doakan tidak hanya lembaga-lembaga misi, kita doakan orang-orang yang diutus, para misionaris-misionaris yang diutus kepada atau pergi ke suku-suku yang terabaikan. Kita doakan agar mereka tetap setia di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, keterbatasan-keterbatasan yang ada. Mereka tetap setia, mengobarkan, terus menggelorakan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bersama-sama untuk lembaga-lembaga misi ya Tuhan. Ya, kami berdoa banyak lembaga misi yang dibentuk dengan sebuah kerinduan nama Tuhan semakin dikenal banyak orang. Nama Tuhan semakin dimuliakan, kasih Tuhan semakin diberikan. Tuhan tolong agar lembaga-lembaga misi ini Tuhan, mereka kembali dalam panggilan awal mereka. Mereka kembali dan setia kepada panggilan Tuhan. Dan mereka ya Tuhan ketika boleh bekerja sama dengan gereja, bekerja sama dengan orang-orang secara personal untuk boleh mendukung lembaga misi ini. Mereka tetap konsisten untuk boleh mengabarkan akan Injil. Tuhan berkati lembaga-lembaga misi ini. Ya, secara dana juga mereka membutuhkan dukungan dana dari anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan tolong biar kebutuhan-kebutuhan ini boleh dicukupkan oleh Tuhan. Dan mereka boleh menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan yang boleh terus menolong mereka, menolong kehidupan keluarga mereka. Tuhan terus berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan para misionaris-misionaris, mereka yang diutus ke pelosok-pelosok negeri, ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Biarlah mereka ya Tuhan tetap konsisten, mereka tetap berkomitmen di hadapan Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu. Penderitaan, kesulitan, hambatan, mungkin saja hari ini mereka alami, mereka hadapi. Tapi kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang diutus ke pelosok-pelosok daerah ini. Tuhan sekali lagi, dimanapun mereka berada, malam harinya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, meneguhkan iman mereka.
ketika mereka menderita, ketika mereka mengalami hambatan, rintangan. Malam hari ini iman mereka diteguhkan. Mereka tidak sendirian karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Tolong ya mereka, tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mungkin ada orang-orang yang sedang menjadi misionaris dan diutus keluar daerah. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, harus jauh dari anak dan istri atau suami mereka. Di hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menghiburkan sendiri para misionaris ini. Mereka yang diutus keluar daerah ini. Tuhan tolong. Terima kasih. Ini seluruh doa kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan oleh orang-orang yang semakin banyak mendengar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Katakan, tiap jam ya Tuhan, aku memerlukan. Malam hari ini, aku memerlukan-Mu ya Tuhan. Aku mau mendengar sabda-Mu, firman-Mu. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam di seluruh berkat-Mu. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Biarlah setiap jam aku merindukan-Mu ya Tuhan. Karena sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah-Mu ya Tuhan, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan kami merindukan-Mu setiap jam ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Bambang. Waktu dan tempat saya berikan ke Bambangnya. Salam sejahtera untuk semua saudara. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 19 ayat 8-10. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, pada kesempatan saat ini kami rindu Tuhan, Engkau tetap berbicara kepada setiap kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan bahkan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, mengubah seluruh pemikiran kami
dan bahkan rela untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema yang akan kita renungkan yaitu yakinkanlah mereka tentang kerajaan Allah. Pertama-tama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, kata kerajaan Allah di dalam bahasa aslinya yaitu Basileia Theos. Basileia yaitu kerajaan dan Theos itu Allah. Jadi Basileia Theos adalah kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Dan tentunya termasuk pekerjaan-pekerjaan Allah di dalamnya. Saudara, di dalam kerajaan Allah tentu yang berdaulat adalah Allah. Inilah yang disebut dengan teokrasi, yaitu kekuasaan atau kedaulatan pemerintahan yang tertinggi ada pada Allah. Tetapi di dalam dunia ini kita juga mengenal satu istilah yaitu demokrasi, yaitu kekuatan atau kekuasaan serta kedaulatan ada pada pilihan rakyat. Saudara, kata demos atau rakyat itu mengandung satu makna bahwa setiap manusia itu setara. Sehingga kalau pemilihan, baik pemilihan pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan di berbagai daerah, maka setiap pribadi, satu orang, satu suara. Siapapun dia, entah jabatan tertinggi atau mungkin ekonominya yang sederhana sekalipun, semua suaranya tetap satu. Itulah demokrasi. Saudara-saudara, seharusnya antara teokrasi dan demokrasi ini tidak perlu kita pilah-pilah. Tidak perlu kita menjadi satu dualisme. Karena kita percaya bahwa pemerintahan yang ada di dunia ini di bawah kontrol Allah. Tetapi kita perlu tahu bahwa ordo yang paling utama yaitu kerajaan Allah. Di mana Allah memimpin, Allah berdaulat atas hidup kita. Dan kita tetap taat kepada hukum yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, di dalam perjanjian lama, Allah sebetulnya menjadi raja atas hidup mereka. Tetapi bangsa Israel justru menolak Allah sebagai raja mereka. Mereka ingin manusia yang menjadi raja atas hidup mereka. Padahal Allah sudah memberikan imam, yaitu apa, saudara? Imam itu sebagai pengantara antara manusia kepada Allah. Menyampaikan permohonan pengampunan dosa dari umatnya kepada Allah. Dan Nabi menyuarakan suara Allah kepada umatnya. Serta pemimpin yang tertinggi adalah Allah sendiri sebagai raja mereka. Yang mensejahterakan akan umatnya. Saudara, bagaimana Allah memimpin itu adalah kedaulatan Allah. Dia bisa memimpin dengan tiang awan, tiang api. Dia bisa memelihara kita, memelihara bangsa Israel pada waktu itu dengan memberi makan roti mana dan daging setiap hari tidak kekurangan. Bahkan pakaian, kasutnya pun tidak rusak meskipun jalan di padang gurun. Saudara-saudara, Allah sebagai raja, dia mensejahterakan akan umatnya. Berbeda dengan para pemimpin bangsa di dunia, saudara, yang lebih banyak politiknya, lebih banyak memanipulasinya. Tetapi Allah adalah Allah yang benar.
Saudara, kalau kita melihat bagaimana di dalam perjanjian baru, Allah Bapa mengutus Yesus Kristus adalah Mesias, tetapi juga ditolak oleh bangsa Yahudi. Mesias itu yang berarti yang diurapi. Dan yang diurapi kita tahu, yaitu imam, nabi, dan raja. Artinya apa saudara? Bahwa Yesus sebagai raja yang datang ke dalam dunia pun ditolak oleh mereka. Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia memerintah, dia datang ke dalam dunia dengan kekudusan supaya dia bisa menjadi korban untuk pengampunan dosa. Dia adalah kebenaran itu dan dia akan membenarkan orang yang mau datang kepada dia. Dia kasih untuk memberi anugerah keselamatan. Dia adil untuk menggenapi tuntutan keadilan. Yaitu setiap orang yang berdosa harusnya mengalami maut atau kematian. Itulah tuntutan keadilan. Tetapi Yesus yang adil itu, dia menggantikan orang yang berdosa mati di atas kayu salib supaya kita hidup. Saudara-saudara, itulah seharusnya yang menjadi satu pedoman dalam kehidupan bagi warga kerajaan Allah. Di situ mengandung satu etika kerajaan Allah. Di situ juga mengandung moral kerajaan Allah. Saudara-saudara, etika kerajaan Allah yaitu menekankan tentang kasih dan keadilan. Di dalam dunia ini seringkali sulit untuk mendapatkan pemimpin yang kasih, yang mengasihi dan yang adil. Tetapi saudara-saudara, kita belajar bagaimana Mesias yang datang itu, dia sudah mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan kasihnya dan keadilannya. Dipertemukan di atas kayu salib. Itulah yang seharusnya menjadi etika kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kasih dan keadilan bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Dia. Dan di dalam hati kita, di dalam diri kita, ada satu moral kerajaan Allah, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri ketika Dia datang ke dalam dunia. Dia tidak berdosa. Saudara, itulah sebabnya moral kerajaan Allah di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran itu menjadi sesuatu yang kita harusnya terapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu kedatangan Kristus yang pertama sebagai Mesias. Rasul Petrus pernah mencatat, pernah mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 yang dicatat oleh Lukas, yaitu dikatakan begini, dan sebagai hakim yang adil akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, kedatangan Kristus yang kedua sebagai raja, tetapi juga sebagai hakim. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16, dia mengatakan apa? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Saudara, Rasul Paulus, dia sesungguhnya sedang memberitakan tentang raja di atas segala raja itu. Rasul Paulus, dia sedang memberitakan tentang hakim yang adil. Dia adalah seorang raja, tetapi juga seorang hakim yang adil. Di dalam nats yang kita baca tadi, dikatakan, Paulus ingin meyakinkan orang-orang di Efesus. Efesus adalah ibu kota provinsi Asia Kecil yang ada di Turki.
Satu kota pelabuhan dagang yang makmur. Selama 3 bulan dikatakan ia masuk ke rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Meyakinkan tentang kerajaan Allah. Saudara, 3 bulan di dalam rumah ibadah sebetulnya hanya 13 hari Sabat. Saudara. Dan selama 13 hari Sabat itulah Rasul Paulus masuk ke rumah ibadah. Mengajar dan dengan berani memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan meyakinkan tentang kerajaan Allah. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Mereka tetap, sebagian besar dari mereka juga menolak akan kerajaan Allah itu. Menolak Allah sebagai raja. Sama seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Mereka menolak Allah sebagai raja. Mereka menolak Kristus sebagai raja. Saudara, mereka tidak mau percaya dan menerima dia sebagai raja kekal. Saudara-saudara, seharusnya dengan satu ketekunan yang Rasul Paulus lakukan, dia tiap hari Sabat masuk ke rumah ibadah untuk mengajar mereka. Mereka boleh bertanya jawab. Dan seharusnya mereka percaya dan menerima dia sebagai raja kekal. Tetapi mereka tegar hati. Saudara-saudara, Paulus meyakinkan, Paulus menasehati tentang kerajaan Allah yang kekal. Rasul Paulus tentu juga menekankan bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun kerajaan manusia yang kekal. Saudara, baik rajanya maupun rakyatnya tidak ada yang kekal. Di Bulgaria, ini satu negara di atas negara Turki, ya, berdekatan dengan Turki, di mana kota Efesus ada satu dinasti, namanya dinasti Dulo. Dinasti Dulo ini sampai sehari ini adalah dinasti yang paling lama di dunia. Dinasti ini mencapai 2.890 tahun. Yaitu dari tahun 2173 sebelum Masehi sampai 753 Masehi. Artinya apa? Artinya pada zaman Paulus, yang pada waktu itu Efesus masih di bawah kerajaan Romawi. Dinasti dulu ini masih ada, saudara. Tetapi akhirnya pada tahun 753, dinasti ini punah. Saudara, saya pernah mendengar satu berita, yaitu tentang Raja Nepal. Kerajaan itu tidak ada lagi karena rajanya dibunuh oleh satu partai. Partai ini sebetulnya mayoritas adanya di gunung-gunung dekat Himalaya. Mereka dari satu partai komunis. Mereka bisa membunuh, melawan, memberontak, membunuh raja dari Nepal itu. Saudara-saudara, tidak ada satupun kerajaan di dalam dunia ini yang kekal. Tetapi saudara-saudara, kerajaan Allah adalah kekal abadi. Bukan hanya rajanya yang kekal, tapi juga warganya yang kekal. Siapakah warganya, saudara? Warganya, kita tahu di surga itu ada malaikat, ada bala tentara surga. Tetapi juga ada gerejanya. Gereja di sini bukan gereja gedungnya atau orang-orang yang ada di dalam gereja. Bukan, saudara. Gereja di sini adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menjadikan dia raja di atas segala raja. Inilah yang disebut dengan gereja yang tidak kelihatan
atau invisible church, atau yang dikenal dengan gereja universal. Gereja universal ini adalah gereja dari sepanjang zaman, segala tempat. Baik dulu sampai nanti yang akan datang. Semua orang yang percaya itu merupakan warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk saudara. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah kita layak menjadi warga kerajaan Allah itu? Warga kerajaan Allah yang seharusnya menerapkan etika dan moral kerajaan Allah tadi. Yang menjunjung tinggi raja kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Saudara-saudara, kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Tidak terbatas dengan dimensi apapun. Saudara-saudara, kita mengenal 3 dimensi. Kita hidup di dalam 3 dimensi. Ada ruang ya, yang disebut dengan 3 dimensi. Dimensi yaitu ukuran. Ya. Panjang, lebar, tinggi. Ya. Itu dimensi ruang. Saudara. Itulah 3 dimensi. Allah kita melampaui semua dimensi apapun. Dan dimensi keempat adalah waktu. Saudara. Artinya kalau kita berada di ruang ini, ingin pindah ke ruang yang lain, diperlukan waktu, yaitu sebagai dimensi keempat. Tapi saudara, saat ini banyak dimensi-dimensi yang ditemukan oleh saintis. Misalkan coronavirus, dimensinya adalah 400 sampai 500 mikrometer, sangat kecil yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Tapi itulah dimensi. Saudara, dimensi bukan hanya ukuran yang bisa diukur oleh manusia. Tetapi ada ukuran yang tidak bisa diukur oleh manusia. Yaitu tentang alam baka, alam fana. Itu dimensi, saudara. Roh, itu satu dimensi yang kita tidak bisa mengukurnya. Dan kita bisa tahu keberadaannya. Saudara-saudara, kerajaan Allah itu melampaui dimensi apapun. Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami. Supaya kerajaan Allah itu turun ke dalam dunia ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, biarlah di bumi ini kerajaan Allah memerintah hidup kita. Dan di dalam Matius 6 ayat 13b dikatakan apa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kerajaan Allah itu tidak pernah habis. Kerajaan Allah itu kekal sampai kekal. Oleh karena pemerintahan Allah itu tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya saudara, biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Dia sebagai Raja atas hidup kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu, ingatlah, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, mari dalam kondisi yang sangat sulit pada masa ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh mau hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman. Yang kita dengarkan setiap saat. Kita hidupi
dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka saudara-saudara, pada saat itu kita juga akan mengalami akan kuasanya. Segala sesuatu yang mustahil pun akan dilakukan untuk kita. Itulah Allah yang sebagai Raja yang senantiasa akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang senantiasa ingin mensejahterakan warga kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, apakah orang-orang di rumah ibadah itu kemudian menerima Paulus dengan baik? Ternyata tidak, saudara. Bahkan mereka itu mengumpat jalan Tuhan itu di depan orang banyak. Saya akan membacakan ayat 9 dan ayat 10 dari pasal 19 ini. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan atau tidak mau percaya. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Paulus bukan hanya meninggalkan seorang diri, tapi dia ajak murid-muridnya supaya tidak terpengaruh oleh mereka itu. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saudara-saudara, Paulus ketika tidak bisa memberitakan Injil lagi di rumah ibadah, dia beralih ke tempat kuliah di Tiranus. Dan itu dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara-saudara, ingat, janganlah kita putus asa ketika Injil yang kita beritakan ditolak. Ketika kita memberitakan tentang kerajaan Allah itu, tetapi mereka tidak mau percaya. Jangan putus asa. Paulus tidak putus asa. Dia meninggalkan tempat itu karena orang-orang di sana tegar hati dan menolak kerajaan Allah. Tetapi Paulus tidak meninggalkan Efesus. Dia tetap di sana selama 2 tahun lamanya lagi. Dan dikatakan tiap hari, yaitu mulai dari pukul 11 sampai pukul 4 sore, dia mengajar di Tiranus. Saudara, selama 2 tahun ini bukan waktu yang pendek. Kalau dihitung per hari, maka kurang lebih dikurangi Sabat dan hari libur. Kurang lebih 500 sampai 600 hari untuk kuliah. Untuk bertanya jawab, untuk mengajar. Dan ini luar biasa hasilnya, saudara-saudara. Dikatakan bukan hanya mereka yang ada di tempat kuliah itu, tetapi orang yang sehabis kuliah itu bisa tersebar kemana-mana untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Dan dikatakan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Tentu penduduk Asia kecil, yaitu wilayah Turki dan sekitarnya. Saudara-saudara, dan dikatakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara, marilah kita yakin dan percaya. Kalau ada pintu yang tertutup buat penginjilan yang kita lakukan, Tuhan sedang menyediakan pintu yang lain yang dibukakan untuk kita. Pintu tempat ibadah orang Yahudi tertutup buat Paulus, tetapi pintu sekolah Tiranus dibuka oleh Tuhan. Percayalah, jika pintu yang satu ditutup, Tuhan akan membukakan pintu yang lain dan bahkan yang lebih besar dan yang lebih indah. Tugas kita adalah tetap memberitakan Injil kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, saat ini pelayanan misi terkendala oleh karena COVID-19. Orang tidak bisa pergi pelayanan misi.
Tapi saudara-saudara, jangan putus asa. Tuhan sebetulnya sedang menyediakan hal yang lebih besar. Saya teringat penginjilan melalui virtual yang belum lama ini dilakukan oleh tim PI Kebayoran Baru. Saudara, ini ada satu metode baru. Kita tidak tahu pintu hati dari yang kita injili apakah terbuka atau masih tertutup. Tapi jangan putus asa. Masih banyak tempat yang kita harus beritakan Injil. Begitu juga dengan pelayanan misi, saudara. Juga bisa misi secara virtual. Saya yakin dan percaya. Asal saudara mempersiapkan diri. Baik satu bekal di dalam firman Tuhan. Dan juga bekal di dalam bahasa. Saya yakin saudara bisa punya kenalan di berbagai negara. Atau sanak famili yang ada di berbagai negara atau kota yang lain. Saudara kemudian bisa memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, pandemi ini jangan dipandang sebagai tertutupnya pintu kerajaan Allah untuk diberitakan. Justru kita melihat pintu kerajaan Allah sedang dibukakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sampai ke ujung bumi. Saudara, tidak ada negara yang tidak punya wifi saat ini. Saya yakin, karena sekolah online ada di mana-mana, termasuk di desa sekalipun. Itu artinya apa, saudara? Artinya mereka bisa mendengar Injil melalui virtual. Itulah sebabnya, saudara, kita mencari pimpinan Tuhan, Raja kita. Kemanakah dia mengutus kita untuk memberitakan kerajaannya? Belum lama ini saya chatting dengan seorang yang ada di negara China, di Tiongkok. Saya kenal. Karena sudah 3 kali kami bertemu, bahkan 4 kali ketika kami ke China. Kami bersahabat. 3 kali pertemuan di Indonesia dan 1 kali di China itu membuat kami dekat. Dia belum percaya, tapi saya berdoa. Beberapa kali saya kirimkan, karena saya tidak bisa berbahasa Mandarin dengan lancar. Saya kirimkan bacaan Alkitab dalam bahasa Mandarin dan renungan dalam bahasa Mandarin. Karena mereka tidak menggunakan aplikasi yang ada di Indonesia, maka saya mengirimkan dalam bentuk PDF supaya mereka bisa mengaksesnya. Saudara, banyak cara. Dan saya yakin kalau saudara mau rindu menjadi misionari, sekalipun hanya dalam virtual, perlengkapi diri Anda. Bukan hanya anak orang-orang muda. Saat ini juga Tuhan bisa memakai kita orang-orang yang lanjut usia. Karena tidak perlu pergi ke negara yang jauh, ke kota yang jauh, ke desa yang terpencil. Tetapi dimanapun kita berada, asal kita sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan. Ada firman yang kita persiapkan. Ada bahasa yang kita kuasai untuk kita sampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Itu sudah misi. Mari saudara pakai kesempatan ini. Jangan kita berdiam diri. Mari kita meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada setiap kami. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kami, mau kami pakai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Khususnya meyakinkan orang lain akan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Raja yang kekal, yang melampaui segala dimensi. Kuasa
ada padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini, biarlah apa yang kami renungkan, kami simpan dalam hati kami. Bahkan dalam hati kami ada satu komitmen, satu kesiapan, satu kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan misi secara virtual. Dan kalau nanti pandemi ini sudah berlalu, pakailah kami Tuhan, yang masih muda-muda juga, untuk pergi memberitakan Injil sebagai misioneri yang Tuhan utus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian kebaktian doa kita saat teduh